serba-serbi SMA Negeri 10 Bulukumba. SMA Negeri 10 Bulukumba didirikan pada tanggal 19 Juli 2003 di bawah pimpinan Detrandes Muhammad Said sekaligus sebagai kepala sekolah pertama, dan dilanjutkan oleh Detrandes Alimuddin dan yang sekarang Haja Jusia. Di bawah kepemimpinan kepala sekolah mulai awal hingga akhir membawa dampak positif kepada siswa-siswa SMA Negeri 10 Bulukumba. Dengan siswa-siswi SMA Negeri 10 Bulukumba menorehkan berbagai prestasi di berbagai bidang, mulai tingkat kecamatan hingga tingkat nasional. Berbagai prestasi siswa SMA Negeri 10 Bulukumba, yakni pada tahun 2012 berhasil membawa SMA Negeri 10 Bulukumba terkenal karena prestasi yang sangat gemilang berupa karya tulis ilmiah yang berhasil membawa ke tingkat nasional. Prestasi berikutnya pada kejuaraan OSN atau Olimpiade Sains Nasional mulai dari tahun 2011 hingga 2016 tidak pernah keluar dari juara umum 2 dan 3. Tahun 2016 ini SMA Negeri 10 Bulukumba mampu menempatkan dirinya menjadi juara umum 3 tingkat kabupaten. Tahun 2016 ini juga berhasil meraih juara 2 cerdas cermat wawasan kebangsaan tingkat kabupaten. Siswa SMA Negeri 10 Bulukumba juga berhasil meraih juara 1 dalam prestasi keagamaan terbanyak, sehingga berhasil menghantarkan ke kiblat seluruh umat muslim, yakni Tanah Suci Mekah. Dan masih banyak lagi prestasi siswa SMA Negeri 10 Bulukumba. Kabupaten Bulukumba dalam sekolah berbasis adiwiyata selanjutnya dipercayai untuk menjadi salah satu pilotin kurikulum 2013 di Kabupaten Bulukumba, di mana kita ketahui bahwa kurikulum 2013 merupakan pembaharuan dari KTSP, lebih mengutamakan pendidikan karakter dibanding akademik, jam belajar lebih banyak sehingga membuat siswa lebih saintifik, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran, dan lain-lain. Pak Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, Bapak Tommy Satria serta jajarannya yang kami hormati, Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala SMA Negeri 10 Bulukumba serta hadirin sekalian yang kami hormati. Susunan acara penamatan kelas 12 SMA Negeri 10 Bulukumba tahun ajaran 2015-2016 Angkatan 11 dengan tema Gapailah cita-citamu seperti air yang tak akan pernah berhenti sebelum sampai ke hilir. Acara pertama, pembukaan oleh Master of Ceremony. Baik, demi kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Husnul Hatimah. Kepadanya dipersilahkan dengan
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan pesan dari siswa yang ditinggalkan diwakili oleh Muhammad Sofyan. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba yang terhormat, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Drilau Ale, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Bulukumba beserta staf, yang kami hormati hadirin wal hadirat yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wali. Wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tak henti-hentinya terjujurkan kepada kita. Nikmat yang seandainya bila seluruh pepohonan di dunia ini dijadikan sebagai pulpen dan seluruh dedaunan di dunia ini kita jadikan sebagai kertasnya, dan seluruh air lautan kita kuras untuk dijadikan sebagai tintanya, untuk menulis nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata Allah, la tussuha. Kata Al-Qur'an, la tastati. Kata orang Arab, you cannot. Kata orang Inggris, tenanu kullai nakana atau kasara. Kamu tidak bisa, kata orang Indonesia. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa berkah bagi kita semua, Nabi yang telah mengantarkan umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman kecerdasan seperti saat sekarang ini. Hadirin wal hadirat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di sini
karena diberikan amanah mewakili teman-teman dari kelas 10 maupun kelas 11 untuk memberikan pesan dan kesan kepada kakak-kakak kelas kami yang akan meninggalkan sekolah ini. Hal yang dulu sempat kami lakukan bersama, sungguh kakak adalah panutan yang baik bagi kita semua, senantiasa mengajarkan kami hal-hal yang baik, senantiasa menjadi suatu panutan. Adakah hal yang lebih berharga dari kebersamaan? Kebersamaan yang membuat kita kuat, membuat kita cerdas dan tegas untuk membangun nama baik sekolah kita. Kakak-kakak yang kami banggakan, kami juga menyadari bahwa selama kebersamaan kita di sekolah ini, tentunya begitu banyak kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat, begitu banyak kesalahan yang telah diperbuat oleh kami, baik itu kesalahan yang tidak sengaja maupun kesalahan yang kami sengaja. Kami meminta kakak jangan pernah melupakan guru-guru kami, sekolah kami, dan satu pesan kami, yaitu jagalah nama baik sekolah kami. Hadirin wal hadirat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekianlah pidato yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahu hadi ila daris salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kabupaten Bulukumba yang terhormat Bapak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, yang terhormat Bapak UPTD Kecamatan Lelawala yang terhormat, dan Bapak Pengawas yang terhormat, serta Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati pula, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Baiklah, izinkanlah saya di sini untuk menyampaikan pesan dan kesan untuk mewakili teman-teman sekalian di kelas 12. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan siswa-siswi kelas 12 yang diselenggarakan di sekolah yang kita cintai ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Untuk Bapak Ibu guru kami, terima kasih atas segala perjuangannya, pengorbanan, keikhlasan, dan bimbingan dari kalian yang takkan pernah akan kami lupakan. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan kepada semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini, sehingga dapat terus mengabdi dan membimbing, serta menjadikan generasi muda pelajit bangsa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi agama, umat, dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, yang terhormat Ibu Pengawas Pembina SMA Negeri 10 Bulukumba, yang terhormat Kepala UPTD Kecamatan Loale, yang terhormat Ketua Komite SMA Negeri 10 Bulukumba,
Dan yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih sempat berada di tempat ini guna menghadiri acara penamatan siswa kelas 12 SMA Negeri 10 Bulukumba tahun pelajaran 2015-2016. Izinkanlah kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak, atas dukungan Bapak untuk hadir di tempat ini, sehingga acara perpisahan penamatan siswa kami dapat terlaksana dalam jangka waktu yang singkat. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, untuk membina kami, memberikan motivasi kepada kami selaku pembina SMA Negeri 10 Bulukumba, dan kami selaku pembina di sekolah ini siap menerima saran dari pihak manapun, baik dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, dari orang tua siswa. Kami siap menerima saran, karena apa yang kami lakukan ini menurut kami itulah sesuai dengan kemampuan kami. Itu tergantung dari penilaian orang di luar, tapi apa yang kami lakukan itulah yang sebenarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini pula saya selaku kepala sekolah mengucapkan selamat kepada siswa kelas 12 yang sebanyak 270 orang telah menempuh jenjang pendidikan selama 3 tahun. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian, apa yang didapat di sekolah ini merupakan suatu motivasi ke depan untuk menempuh jenjang yang lebih tinggi. Tahun selama di sini pendidikan, tetapi kami berada di tempat ini 2 tahun. Sudah 2 tahun, maka saya berada dengan kelas 12 selama 2 tahun di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan selama 2 tahun ini merupakan yang terbaik buat anak-anakku sekalian. Jadi, tetapi setelah dilihat bahwa saya 2 tahun berada di sini, motivasi atau dukungan dari masyarakat, alhamdulillah kita sudah bisa berbuat. Jadi selama 3 tahun melaksanakan pendidikan di tempat ini, sebenarnya kami dari pihak sekolah sangat berat rasanya untuk melepaskan, tetapi itu adalah merupakan kewajiban pembina di sini untuk melepas dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk meraih cita-cita dan kesuksesan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, banyak hal yang belum sempat kami berikan kepada beliau, namun mudah-mudahan ilmu yang kami sudah berikan itu dapat menjadi motivasi ke depan
untuk kehidupan di masa yang akan datang. Dan perlihatkanlah sifat yang sopan kepada masyarakat yang luas, dan itu merupakan ciri khas SMA Negeri 10 Bulukumba yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan anakku sekalian yang saya banggakan, seperti pepatah mengatakan, di mana ada pertemuan disitulah ada perpisahan. Maka kami pribadi selama 2 tahun yang lalu kita bersama di tempat ini, dan di tempat inilah kita berpisah. Dan kami mohon apabila ada yang tidak berkenan di hati anak-anakku sekalian, mohon dimaafkan, karena apa yang kami lakukan itulah yang terbaik menurut kami, dan itulah yang terbaik menurut kami. Sekali lagi, yang kami lakukan itu yang terbaik menurut kami untuk memotivasi kepada anakku sekalian untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Dan saya mohon maaf saya tidak panjang lebar karena mengingat waktu. Barangkali sambutan saya ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Wakil Bupati Bulukumba, Bapak Tommy Satria Yulianto, SIP. Kepadanya dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, yang saya hormati Pak Camat Wilawale, yang saya hormati Ibunda kita, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Kecamatan Wilawale, tokoh-tokoh masyarakat, Komite Sekolah SMA Negeri 10, Kepala Pak Lurah dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan adik-adik saya, siswa kelas 12 yang telah menamatkan sekolah, dan adik-adik sekalian yang masih berstatus sebagai pelajar SMA Negeri 10 Kecamatan Wilawale. Perkenankan saya mengajak kita semua untuk senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, limpahan berkah, sehingga pada kesempatan hari ini kita hadir di tempat yang baik ini dalam rangka merayakan sebuah keberhasilan dan kemudian memikirkan bagaimana untuk merencanakan yang namanya masa depan, terutama bagi siswa-siswa kelas 12 yang yang setelah menamatkan sekolah di SMA Negeri 10 ini. Bapak-bapak dan sekalian yang saya hormati, terutama adinda-adinda saya kelas 12 yang saya banggakan. Hari ini sebenarnya adalah momentum bagi kita semua, bagi Anda sekalian, untuk merayakan sebuah keberhasilan atas pencapaian prestasi, atas pencapaian usaha keras, sehingga hari ini kita merayakan sebuah keberhasilan yang disebut sebagai acara penamatan di SMA 10. Tetapi harapan saya bahwa momentum atau pesta ini juga dipergunakan untuk merekonstruksi atau untuk menyusun agenda seperti apa agenda masa depan kawan-kawan dan adik-adik sekalian. Kita menyadari bahwa momentum ini, umur-umur sahabat-sahabat sekalian, adalah masa-masa transisi, masa-masa pencarian jati diri. Kelas 12 ini kan akan masuk pada masa transisi ketika adik-adik ingin misalnya mengejar sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita capai sekarang. Itu dalam komunitas yang lebih homogen, keluarga, sahabat-sahabat yang mungkin kita kenal sejak SMP, sejak SD,
kita akan berpindah tempat ke kota lain dengan culture-culture yang baru, sahabat-sahabat yang baru, yang tentu beragam kepentingannya. Kalau ini kita terlarut pada situasi ini, maka yang akan muncul di kemudian hari adalah sebuah penyesalan karena kita tidak mampu memanfaatkan momentum-momentum di mana persoalan transisi kita tidak bisa jawab dengan menjaga diri kita, memastikan bahwa rencana masa depan kita on the track atau tidak, sesuai dengan track yang kita pikirkan atau tidak. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, adinda-adinda saya, khususnya saya ingin berbagi dengan adinda. Kita hanya akan berada seperti katak dalam terpuruk. Kita hanya merasa besar di tempat ini, tetapi kita tidak akan pernah menjadi siapa-siapa dan tidak akan pernah menjadi kompetitor bagi orang-orang lain. Konstruksi hari ini akan menentukan siapa Anda di masa akan datang. Pemikiran, penetapan kemana arah kita setelah hari ini akan menentukan kita siapa yang akan lebih berhasil dibanding yang lain. Semacam berbagi inspirasi dengan sahabat-sahabat sekalian bahwa apa yang saya capai hari ini itu juga merupakan sebuah proses yang panjang. Tidak hadir tiba-tiba. Banyak orang yang memberi terinspirasi dengan orang-orang yang dikaguminya, hanya berasa mengagumi pada saat orang itu berhasil. Tidak pernah mencari inspirasi kenapa orang ini berhasil. Saya mengagumi yang namanya katanya Soekarno, tapi kita tidak pernah mencoba mencari tahu bagaimana perjuangannya Soekarno. Saya mengagumi si A lebih pada faktor pada saat dia berhasil, tetapi kita tidak mampu meneliti bagaimana kerja-kerja keras yang dilakukan orang itu sampai mereka berhasil. Nah, inilah yang harus diketahui oleh sahabat-sahabat sekalian, dicari tahu oleh adik-adik sekalian, bahwa tidak akan muncul lagi di umur 40 tahun ada bahasa-bahasa, coba saya begini dulu ya, coba belajar kan dulu, coba kuliah kayak hebatnya itu si A, si B, si C. Bagaimana mereka tidak hebat? Karena mereka bekerja keras. Begitu. Kita selama ini mungkin bisa jadi iri dalam tanda kutip bahwa hebatnya itu si A, tetapi kita tidak pernah iri di bagaimana dia bekerja keras. Inilah mungkin yang ingin saya bagi pengalaman dengan sahabat-sahabat sekalian. Saya juga dilahirkan dan dibesarkan di Kecamatan Bulukumba, yang termasuk Kecamatan Trilawalu ini. Saya menyelesaikan sekolah saya di SMA Tanete, di mana Ibunda Judusia menjadi salah satu pengajar di SMA Tanete. Kemudian mencoba menempuh peruntungan di negeri, di kota lain, di kota Makassar yang penuh dengan tantangan-tantangan. Bagaimana tidak menjadi tantangan? Karena kita hidup sendiri tanpa pengawasan melekat dari orang tua, tidak seperti di kampung kita. Kalau di kampung kita mungkin jam 8, jam 9 sudah ditelepon. Kalau di Makassar, siapa yang mau memonitor kita 100%? Artinya, self responsibility itu menjadi penting bagi kita semua. Ya, nakal-nakalnya jangan nakal-nakal berlebihan. Selain itu, saya ingin juga menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, adik-adik saya, bahwa dalam mencoba mengkonstruksi masa depan, kapasitas intelektual penting, tetapi juga harus dilengkapi dengan kapasitas jejaring untuk memastikan bahwa ini punya tali temali yang kuat. Banyak pengalaman saya temukan ada orang yang punya kapasitas intelektual yang sangat luar biasa. Ketika diukur pada nilai-nilai akademik, dia dapat 4,0 atau A, tetapi tidak mampu bersaing dan berkompetisi karena kemampuan jejaringnya yang lemah. Banyak orang yang memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni,
tapi tidak mampu mengartikulasikan kekuatan intelektualitasnya dalam bahasa-bahasa verbal. Sementara yang kita butuhkan adalah bagaimana kemampuan-kemampuan intelektualitas itu terjemahkan dalam bahasa-bahasa gagasan dan bahasa-bahasa ide. Itulah kenapa saya mendorong saudara-saudara sekalian, adinda-adinda saya nantinya, bagaimana membungkus kapasitas intelektualitas ini dengan membangun jejaring-jejaring, ikut organisasi-organisasi yang positif. Jangan cuma kampus rumah nanti. Ikutlah orang jaringan akan memberikan peluang-peluang yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Banyak orang yang memiliki peluang yang lebih baik karena mereka memiliki jaringan yang lebih baik. Itu semacam berbagi inspirasi. Saya juga tidak ingin supaya sebelum terlambat, galilah pengetahuan dan ilmu semasih kita bisa sebelum terlambat. Sayangi orang yang pernah merasakan itu, merasakan coba saya pintar bahasa Inggris begini kan pasti, coba pintar kan matematika begini, apabila terlambat bahwa meramat. Nah inilah sebelum terlambat, sebelum masih waktu masih sangat terbuka luas, saya ingin yakinkan kepada sahabat-sahabat saya, adinda-adinda saya, untuk memanfaatkan waktu itu. Kecuali ketika ramnya kepala kita, space di kepala kita sudah semakin berkurang, susah untuk belajar. Jadi kalau di kampus belajar, ikut kursus, ikut organisasi sebagai bagian untuk menambah kapasitas intelektualitas kita, dan ikutlah jejaring-jejaring yang ada, jejaring keagamaan, sosial, kemasyarakatan, kepemudaan. Ikutlah itu. Saya dorong sahabat-sahabat sekalian untuk memastikan bahwa dengan itu yakin dan percaya akan ada manfaatnya saudara-saudara yang ada. Sampaikan sekali lagi saya mengucapkan selamat atas capaian-capaian adik-adik sekalian pada penamatan kelas 12 angkatan 11 itu SMA Negeri 10 Kecamatan Rilawale. Saya percaya banyak harapan-harapan yang digantungkan oleh orang-orang tua kita kepada anda sekalian, mau menjadi lurah, menjadi camat, menjadi bupati, menjadi siapapun, adalah harapan-harapan yang harus dijawab oleh saudara-saudara sekalian dengan bekerja keras, bekerja cerdas, yang mereka akan menentukan siapa anda di masa mendatang. Kalau tidak, maka anda tidak akan pernah menjadi siapa-siapa, tidak akan pernah tercatat dalam sejarahnya Kabupaten Bulukumba bahwa anda adalah bagian yang memberikan kontribusi pada kabupaten ini. 10 tahun ke depan akan dibuktikan apakah anda sekalian, saudara-saudara sekalian, adalah penerus dari Kabupaten Bulukumba. 10 tahun ke depan, waktu akan menjawab apakah kader-kader dari SMA 10 Kecamatan Rilawale akan memberikan kontribusi positif, memberikan kontribusi signifikan terhadap Bulukumba, di mana kader-kadernya, alumni-alumninya akan mengisi posisi-posisi strategis baik di pemerintahan maupun di bidang-bidang yang lain. Saya mewakili pemerintah Kabupaten Bulukumba menitipkan harapan besar bahwa anda adalah generasi-generasi pelajar Bulukumba ke depan. Jauhi narkoba, jauhi kegiatan-kegiatan yang bisa berdampak pada terjadinya HIV, karena bagaimanapun hanya akan menimbulkan penyesalan yang tidak akan ada henti-henti. Jadi sekali lagi, sebagai anak muda, anda tidak akan kami sebut sebagai anak muda keren kalau anda narkoba. Keren itu kalau tidak pakai narkoba bos. Keren itu kalau tidak terlibat pada kegiatan-kegiatan free sex, karena dimanapun kita adalah manusia yang bertanggung jawab, yang dikemas pada nilai-nilai keagamaan yang kita miliki. Demikian yang dapat saya sampaikan. Permohonan maaf atas segala
hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi Fatima Astara dari 12 IPA 1. Kemudian ada pun juara umum 1 dari tingkat IPA atas nama Nurul Hidayat dari 12 IPA 3. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 10, serta hadirin para undangan yang insya Allah semoga kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Siang hari ini kita kembali memuji Allah, karena sesungguhnya satu-satunya yang paling berhak untuk mendapatkan pujian adalah Allah yang Maha Sempurna. Kenapa? Karena Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mengatur pergerakan setiap makhluk. Makanya di setiap ada kegiatan misalnya, kita terkadang berencana, bagus sekali perencanaannya, tapi rencana mulai di pagi hari. Tapi apalah daya Allah Subhanahu wa Ta'ala berencana lain. Ini adalah rencana Allah yang manusia kan terkadang punya masalah. Banyak masalah di dalam kehidupan. Makanya karena hidup kita diatur oleh Allah, maka senantiasalah memuji Allah, senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa bersyukur kepadanya dengan banyak-banyak mengucapkan, banyak memuji Allah. Mengaku cinta pada Allah, maka banyak-banyak memuji Allah. Karena di setiap ada cinta, maka kita akan senantiasa memuji-muji orang yang kita sayangi.
kita kagum kepada seorang teman kelas kita, maka yakin kita akan senantiasa memuji-muji orang itu. Dalam satu kelas hari ini, adik-adik yang mungkin kagum sama teman kelasnya, ada di sini yang kagum sama teman kelasnya? Ada? Kalau ada yang kita cinta, maka pasti kita akan senantiasa memuji orang yang kita cinta. Betul tidak? Betul. Jadi seorang laki-laki yang cinta kepada kekasihnya, aku cinta kepada Allah, maka berani berkorban untuk Allah. Karena di mana ada cinta, maka di situ ada pengorbanan. Betul. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Yang penting jangan korban terus. Betul. Kalau cinta kita berkorban untuk Allah. Orang hari ini Pak, ketika kita cinta, adik-adik, kalau cinta kita sama orang, maka kita akan berkorban untuk orang itu. Nah, ambil motor biar mau habis bensin, kalau bagaimana dorong. Karena apa? Orang yang disayang panggil ki. Biar tongi tapi kalau orang yang disayang panggil ki pergi tonjaki, betul tidak? Kita kepada Allah apa yang telah kita korbankan untuknya hari ini. Marilah kita ini senantiasa menjaga diri kita dengan ibadah. Salah satu ibadahnya, maka saat itu dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan, kata Allah, dengan beberapa derajat. Jadi orang yang mereka memiliki ilmu, makanya jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Jangan dicape-cape bilang enak aja saya kuliah yang padahal sedikit bola bayar. Dari sini begitu. Makalasi bilang Pak mau kak bayar, bilang berapa, nah bilang 2 bilangan cakmu. Pas sebentar kasih uang 2 bilangan 100 tidak bayar, 100 na dapat. Nah belikan pulsa cewek nah. Ada tahu di sini begitu? Tidak ada ji. Mau berkah ilmu tak, jangan pernah bohongi kedua orang tua tak. Mau berkah ilmunya, jangan pernah bohongi kedua orang tua. Karena apa? Ridho Allah fi ridho walidain, ridhonya Allah itu tergantung dari ridho kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtul walidain, dan murkanya Allah itu tergantung dari murka kedua orang tua kita. Hari ini adik-adikku sekalian, bagi adik-adik, adik-adik untuk SMA ya. Iya, karena saya juga masih muda dan kebetulan masih anak muda juga. Sempat ada yang minat apa? Minat panggil ceramah lagi. Yang negatif thinking. Makanya hari ini kita semua tuntut ki ilmu, belajar ki. Mau ki berkah ilmu tak, jangki itu bohongi orang tua tak. Jangki bohongi orang tua tak, hargai mereka. Tidakkah kita merasa cukup atas pemberian kedua orang tua? Itu orang tua tak yakin lagi saja orang tua itu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Orang tua itu bekerja untuk anaknya. Cuma terkadang anak hari ini tidak tahu diri, tidak merasa bahwa orang tua itu bekerja keras untuknya. Dia bagi orang tua tak hari ini, orang tua tak bekerja mulai dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Mereka ini bekerja untuk siapa? Adalah untuk anak-anaknya, untuk kita di semua. Akankah kita membohongi mereka? Terkadang hari ini seorang anak tidak tahu mentok dirinya. Jadi kalau mau berkah hidup tak, sebenarnya yang pertama cari berkahnya orang tua. Cari itu berkahnya orang tua tak. Jangan kita terlalu sibuk bagaimana bahagiakan orang, lalu kemudian tidak pernah untuk membahagiakan orang tua. Sehingga mohon maaf, banyak orang hari ini yang mengejar surga yang jauh, lalu kemudian mereka melupakan surga yang dekat. Siapa mereka? Mereka hanya sibuk membahagiakan orang lain. Mereka hanya sibuk berbagi waktu dengan orang lain, tapi mereka lupa membahagiakan. 12. Sebentar lagi kita akan meninggalkan sekolah tak. Kita berdoa kepada Allah, semoga siswa-siswi SMA Negeri 10 Bulukumba semuanya bisa lulus di tahun ini. Amin ya robbal. Amin ya robbal.
Amin ya Rabbal. Yang tidak bilang habis bahwa kemudian tidak lulus. Amin ya Rabbal alamin. Berdoa ki. Lagi-lagi kalau mau ki berkah itu ilmu tak, hargai guru tak. Hargai guru tak. Terkadang hari ini banyak tongi orang tidak tahu hargai guruna. Banyak siswa itu tidak tahu hargai guruna. Bahkan terkadang mentong ada siswa pada mentong di sama guruna. Tak ada di sini siswa begitu. Tidak ada ji. Tidak ada yang mengaku. Tidak ada ji. Biasa mentong ni. Ada mentong siswa kalau lihat di guruna datang lain-lain model itu guru biasa ngambil katong ni nama. Dari sini begitu. Dah aja. Nanti lihat guruna. Ompong itu guruna bila mari pak ompong datang. Nanti dia itu guruna dia lain-lain gemuk guruna. Bila kayu ada di Majaya datang. Dari di sini siswa begitu. Tidak ada sih. Mengaku nih. Bila ada bisa anu. Agaknya apapun kita hari ini, maka guru tetaplah guru kita. Tidak ada yang namanya mantan guru. Setuju? Tidak ada yang namanya mantan guru. Guru adalah tetap guru kita. Beliau telah mengajarkan banyak ilmu kepada kita, maka hargailah mereka. Biar bagaimana suksesnya, jangan lupa guru-guru kita. Biar bagaimana kita punya kehebatan, jangan pernah lupa dengan guru kita. Biar bagaimana pangkat dan jabatan yang kita miliki, ingat jangan pernah lupa dengan jasa-jasa guru kita. Jadi yang mudah, perjuangan sungguh amat sangat luar biasa. Pagi-pagi sebenarnya masih mau minum-minum kopi, rumahnya masih mau kumpul sama keluarganya. Tapi masuk di jamnya pagi-pagi nak tinggalkan di rumah, tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan keluarga, tinggalkan anak-anaknya, mau binaba, mau urusan orang. Betul tidak? Pikir urus sampai di sekolah, guru itu dari luar biasa. Tidak. Guru setengah mati mau pote-pote di depan, dia di belakang ambil status, lagi belajar kita langsung kubalas bila belajar atau BBM. Ini hargai guru kita yang mengajarkan ilmu sama kita. Rasul saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi kita persingkat karena ciri-ciri baku jadi panitia. Ada dia panitia lama di gambar bersingkat. Satu menit terakhir kesempatan siang hari ini. Satu menit terakhir, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau ini bagikan domba-domba beliau saat hal ini. Lalu kemudian kafir Quraisy ini katakan, wahai Muhammad, kalau engkau mau mengumpulkan semua domba-dombamu, maka engkau ikat domba yang betina, wahai Muhammad. Niscaya domba yang jantan itu akan ikut dan berkumpul di sekitarnya. Rasul lakukan itu, ternyata berhasil. Suatu ketika di saat perang Uhud, di saat sebuah peperangan, lalu kemudian orang kafir Quraisy ini ditemui oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat peperangan itu sudah tertancap, sudah berada di hadapan leher kafir Quraisy ini sebuah pedang dari sahabat radhiyallahu an. Lalu kemudian Rasul katakan, wahai sahabat, jangan engkau penggal lehernya kafir Quraisy itu, wahai sahabat. Maka Rasul sahabat ini katakan, ya Rasul, sesungguhnya dia adalah seorang kafir Quraisy. Dia ini adalah musuh kita, ya Rasulullah. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul, wahai sahabat, sesungguhnya orang ini telah mengajarkan satu ilmu kepadaku. Rasul baru diajar untuk mengikat domba. Beliau ini menghargai orang yang mengajarkan ilmu kepada beliau. Kita hari ini diajarkan bagi banyak hal sama guru, tak terkadang belum bagi bisa hargai mereka. Belum bisa hargai mereka. Orang-orang dulu kenapa berkah-berkah ilmunya? Karena menghargai gurunya. Baru lewat di depannya guruna patawi-tawi, bahkan tidak mementul lewat di depannya guruna. Itu orang dulu. Kalau siswa sekarang, guruna dulu dia lalu-lalang di depan baka main bola depannya guruna. Betul tidak? Anak-anak sekarang nalia guruna dia takut dulu. Ada anak kalau nalia guruna malah-malah bangalik-ngalik sama guruna. Apalagi mau merokok depannya guruna. Sekarang siswa sebagian biasa minta rokok sama guruna. Dari sisi begitu. Makanya hari ini hargai mereka yang telah mengajarkan ilmu sama kita. Dua hal yang perlu kita hargai dalam kehidupan kita hari ini. Hargailah kedua orang tua untuk mendapatkan ridhonya. Ridhonya Allah tergantung dari
dari ridho kedua orang tua. Murka Allah tergantung dari murka kedua orang tua. Dan juga hargai guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Jangan pernah melupakan jasa-jasa mereka. Dan kepada Allah, sebelum kita berdoa, mari kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Mari kita sama-sama beristighfar, memohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Semua subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua yang tidak ikut kelas biasa doakan semua dia lulus. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yang berkumpul pada kesempatan ini, pada kesempatan siang hari ini, ya Allah, memohon kepadamu dengan penuh rasa harap, dengan penuh rasa rendah diri, ampunilah atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Sesungguhnya hari ini kami masih banyak melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Sesungguhnya mata ini, ya Allah, masih sering melihat hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Sesungguhnya telinga ini, ya Allah, masih sering mendengarkan perkataan yang sia-sia. Sesungguhnya tangan ini, ya Allah, masih sering mengambil yang bukan hak kami. Dan sesungguhnya kaki ini, ya Allah, masih sering melangkah pada tempat-tempat kemaksiatan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan pertemuan kami pada kesempatan siang hari ini menjadi pertemuan yang penuh dengan senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan amanah yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Beri, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang mohon kepadamu, ampunilah atas segala dosa para pendahulu-pendahulu kami, dosa para pemimpin kami, mereka yang telah membesarkan kami, mereka yang telah bekerja keras untuk kami, mengajarkan kami banyak hal, mengajarkan kami berbicara. Maka jadikan lisan ini, ya Allah, menjadi lisan yang senantiasa menghargai kedua orang tua kami. Jadikan lisan ini, ya Allah, menjadi lisan yang senantiasa bertutur kata lemah lembut kepada kedua orang tua kami. Jadikan lisan ini, ya Allah, menjadi lisan yang senantiasa berkata-kata kepada kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa orang tua kami, mereka yang telah berjuang untuk kami, bekerja keras banting tulang peras keringat. Makanya, ya Allah, kami mohon kepadamu, pandanglah pengorbanan kedua orang tua kami sebagai suatu nilai ibadah di sisimu, ya Allah, dan lipat gandakan atas segala amalan kebaikannya, ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sempat sampaikan kesempatan siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Jika ada yang salah, itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki sebagai manusia yang miskin iman, miskin ilmu, dan miskin amal.
Atas nama pribadi Ahmad Rafiq SPD, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi